Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih berbagi informasi ya di seputar PPDB Jatim untuk jenjang SMA atau SMK negeri ya se-Jawa Timur tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan membahas terkait dengan surat keterangan KK kurang dari 1 tahun, dan juga tentunya bagi teman-teman ketika nanti kakaknya itu kurang dari 1 tahun, apa yang harus dilakukan ya. Sebenarnya kemarin kita sudah membuat videonya, tapi ini kita update kembali ya. Jadi sebenarnya untuk contoh kakak kurang dari 1 tahun ya, kemarin kita sudah memberikan informasinya ya terkait dengan hal itu, tapi nanti hari ini kita update kembali ya. Di sini untuk ini ya, contoh surat KK terbit kurang dari 1 tahun ini masih sama ya untuk surat keterangannya. Cuma ternyata hari ini ya setelah pengambilan PIN ternyata ada informasi update. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan hal itu. Nah, di sini nanti kita akan memberikan informasinya adalah ini ya. Jadi ketika kakak itu kurang dari 1 tahun, ini berkas apa yang harus diupload ya. Ini ternyata ada sedikit perubahan ya. Nah, ini mungkin banyak sekali yang menanyakan bolehkah pakai kakak lama ya. Atau mungkin nanti kita juga akan memberikan informasi untuk contoh surat keterangan kakak yang kurang dari 1 tahun. Nah, apakah ini kedua-duanya harus diupload dan mana yang harus diupload ya? Apakah kakak barunya diupload, kakak lamanya diupload, atau mungkin surat keterangan kakak kurang dari 1 tahunnya juga harus diupload. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini teman-teman ya, kita ingatkan dulu ya seperti biasa. Mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Ya, kita langsung membahas saja untuk kakak kurang dari 1 tahun ini berkas apa yang harus di-upload ya. Nah, tentunya kita ingatkan dulu ya bagi teman-teman untuk adik-adik semuanya, bahwa untuk tanggal pengambilan PIN ya di poin 4 ini dimulai ya dari tanggal 2 Juni sampai dengan 18 Juni. Jadi hari ini ya, hari ini dimulai. Nah, tentunya teman-teman tidak perlu khawatir ya, adik-adik nggak perlu khawatir karena ini prosesnya masih lama. Setidaknya sampai dengan tanggal 10 ya, itu teman-teman harus mendapatkan PIN ya, karena jangan sampai mepet-mepet, dikarenakan nanti kalau mepet takutnya PIN itu nanti terbitnya lambat ya. Nah, jadi yang hari ini sudah mengambil PIN mungkin sudah banyak ya PIN yang terbit. Jangan lupa PIN-nya disimpan dengan baik sehingga nanti dipersiapkan untuk waktu pendaftaran. Oke ya. Kita mulai saja yang pertama ya. Jadi di sini ketika adik-adik ini sudah login ya, artinya sudah login untuk pengambilan PIN, dimulai dari sini ya. Silahkan disesuaikan untuk lulusan Jatim 2020, lulusan Jatim tahun sebelumnya, ataupun untuk lulusan luar Jatim. Ini silahkan dipilih, disesuaikan dengan kalian itu dari mana ya, paham ya. Nah, terus berikutnya ketika teman-teman sudah login di sini untuk proses pengambilan PIN, ternyata di sini untuk kartu kakak atau untuk kakak yang baru, nah itu ternyata ada sedikit perubahan ya. Nah, kalau kita cek teman-teman setelah di pengisian data keluarga ya, di sini ada pengisian data keluarga. Nah, di sini kalau kita lihat kita masukkan seperti ini ya. Jadi kakak itu yang digunakan ya. Jadi kakak itu yang digunakan untuk tanggal penerbitan kakak ini yang dicek. Nah, ini teman-teman bisa mencoba ya. Jadi untuk kakak yang terbit baru itu yang di bawah 20 Juni 2022 itu pasti dia akan terdeteksi bahwa kakaknya itu harus mengupload surat keterangan ya dari desa atau dari dari kelurahan, atau bisa juga menggunakan kakak lama ya. Di sini nanti teman-teman yang kakaknya baru, berarti ini nanti ya, ini diisikan terbit kakak barunya. Paham ya? Jadi yang di tanggal penerbitan kakak diisi tanggal kakak barunya itu kapan. Terus berikutnya di sini ada informasinya. Pasti ini akan muncul sebuah form unggah surat keterangan. Nah, di mana di sini ada keterangan ya. Untuk kartu keluarga baru ya yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan ya oleh ketua RT serta diketahui oleh ketua RW dan kepala desa atau lurah setempat. Nah, ini sesuai dengan kartu keluarga baru. Paham ya? Jadi harus dilampiri ya surat keterangan dari desa
yang menyatakan kenapa kakak itu baru diterbitkan 1 tahun. Nanti mungkin untuk contoh-contohnya ya, ini bisa dilihat di sini ya. Di sini sudah ada contohnya, kita sudah lampirkan untuk contohnya ya, surat keterangan kakak yang kurang dari 1 tahun ya. Terus yang kedua, atau, nah di sini ada kata atau ya, atau bisa diganti dengan foto kartu keluarga lama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tidak mencari surat keterangan dari desa, berarti teman-teman menyiapkan fotokopi kakaknya ya, paham ya. Nah, fotokopi kakak lama itu nanti yang di sini ya, jadi ini nanti juga diupload di sini. Nah, di sini ada keterangan ya, foto surat keterangan atau kartu keluarga lama. Jadi silahkan nanti dipilih. Kalau misalkan adik-adik sudah buat surat keterangan dari desa, berarti yang diupload di poin ini ya, di poin ini berarti adalah surat keterangan. Atau misalkan adik-adik tidak mencari surat keterangan, berarti yang diupload adalah boleh menggunakan kartu keluarga lama. Nah, terus pertanyaan kedua, Pak, apakah kartu kakak barunya itu tidak diupload? Nah, jawabannya, kartu kakak barunya itu juga diupload ya. Di sini ada unggah kartu keluarga. Nah, tentunya di sini juga ada foto kartu keluarga, di sini juga diupload. Ya, jadi yang atas ini sekali lagi ya, jadi yang atas ini adalah untuk surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa kakaknya kurang 1 tahun. Yang kedua, bisa menggunakan kartu kakak lama. Nah, terus kakak yang baru itu bisa diupload di bagian bawah sini ya, untuk yang contoh kakak atau unggah kartu keluarga. Paham ya? Jadi di sini dapat kita simpulkan ya, dari informasi yang terbaru ini ya, dapat kita simpulkan nanti setelah diupload ya bisa dilanjutkan ya, karena di sini untuk pengisian data keluarga setelah sudah diisi bisa dilanjutkan ke pengisian lokasi rumah dan seterusnya nanti simpan permanen. Nah, yang berikutnya jadi kita bisa simpulkan ya, bagi teman-teman yang kakaknya kurang dari 1 tahun dan mungkin bisa menggunakan itu atau menggunakan kakak lama. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya, bahwa bagi calon peserta didik baru yang kakaknya kurang dari 1 tahun, ini untuk berkas yang diupload ini adalah kakak lama ya, atau surat keterangan kakak kurang dari 1 tahun. Paham ya? Jadi pilih salah satu mana yang kalian bisa menyiapkan berkasnya. Terus yang kedua, untuk data isian ya, data isian jadi artinya pengisian data kakak tadi. Nah, di sini ya, pengisian data-data kakak ini semuanya. Nah, untuk semua isian data ini menggunakan data kakak baru. Nah, tanggal terbitnya kakak juga diisi kakak baru. Dan kakak baru ini, nah ini juga diupload di bagian kedua atau di bagian bawah. Ya, jadi diupload yang seperti yang ini tadi. Guys, paham ya? Jadi ini yang kakak lama atau surat keterangan, yang bawah ini adalah untuk kakak barunya. Tetapi jika kakak kalian itu lebih dari 1 tahun, maka tidak perlu mengupload surat keterangan atau kakak lama. Jadi cukup yang diunggah adalah kartu kakak saja. Paham teman-teman ya? Semoga bisa dipahami. Mungkin nanti bagi teman-teman yang kurang jelas, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan cara daftar di jalur afirmasi dan juga di jalur-jalur lainnya. Untuk itu teman-teman tetap standby di channel kita ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.